Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu materi pernapasan atau sistem respirasi pada manusia. Adapun peta konsep yang akan kita bahas pada sistem pernapasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang organ, kemudian mekanisme pernapasan, kemudian teknologi pernapasan, kemudian penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Kemudian organ-organ yang ada pada sistem pernapasan yaitu ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea. Sedangkan mekanisme nantinya yang kita akan pelajari ada dua, yaitu sistem mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut, yang mana pernapasan dada terdiri atas dua, yaitu ekspirasi dan inspirasi. Begitu pula dengan pernapasan perut, kita juga akan membahas tentang bagaimana proses ekspirasi dan inspirasi. Kemudian kita juga akan lebih mendalami tentang mekanisme pernapasan secara inspirasi, yang mana pernapasan eksternal antara paru-paru dengan pembuluh darah. Kemudian kita juga akan membahas transportasi oksigen dan CO2 melalui pembuluh darah, dan pernapasan internal, yang mana pernapasan internal ini merupakan pernapasan yang berkaitan dengan pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh, ya. Situ bukan tumbuh ya, tapi sel-sel tubuh. Kemudian penyakit yang akan kita bahas yaitu ada penyakit asma, asbestosis, emfisema, pneumonia, TBC, amfiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, polif, dan influenza. Kemudian adapun urutan saluran pernapasan, yaitu yang pertama dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru atau pulmo. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Itu paling pertama adalah trakea, ya. Gambar sebelah kiri ada trakea, kemudian percabangan trakea ada bronkus, ya. Yang mana bronkus terbagi atas dua, ada bronkus kiri, ada bronkus bagian kanan. Kemudian percabangan lagi yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus, ya. Itu ada bronkiolus, ya. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Kemudian yang mana kita ketahui bahwa paru-paru ini ada dua bagian, ya. Ada bagian lobus kanan, ada bagian lobus kiri, seperti itu. Nah, kemudian di ujung bronkiolus ada alveoli. Nah, ini alveoli yang terdapat di dalam lingkarannya itu adalah alveoli yang bentuknya seperti buah anggur. Alveoli atau biasa disebut dengan alveolus, yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara CO2 dan O2. Kemudian di situ ada juga bagian diafragma, sekat pembatas antara rongga perut dan dada, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga gambar sebelah kanan ada rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, dan ada bronkus yang berwarna warna biru, ya, yang berwarna biru. Nah, kalian bisa lihat di situ. Baik, saya rasa sangat jelas. Kemudian langsung saja kita ke materi organnya, yaitu ada yang pertama rongga hidung atau biasa disebut dengan cavum nasalis. Apa itu rongga hidung? Rongga hidung ini merupakan organ yang pertama, ya, maksudnya udara, ya, dari luar. Nah, rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang mana berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Nah, di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu ada kelenjar minyak atau biasa disebut dengan kelenjar sebasea,
Kemudian ada kelenjar keringat atau biasa disebut dengan kelenjar sudorifera. Kemudian ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Jadi silakan lihat gambarnya. Di situ ada yang rambut-rambut ada silia sarap ya. Ini ada silia sarap atau pembau yang berwarna kuning ya. Nah, kemudian juga di rongga hidung itu ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah, ya, yang mana konka ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk, yaitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya. Kemudian pada gambar struktur hidung kita melihat ada rongga hidung, kemudian ada tulang hidung, kemudian di sini juga ada serabut saraf pembau ya, serabut saraf pembau yang berwarna kuning itu ya. Itu disebut dengan saraf olfaktori. Nah, jika saraf olfaktori ini tidak ada, maka kita tidak bisa mencium sesuatu ya, seperti itu. Yang mana saraf olfaktori ini berhubungan dengan serabut saraf ke otak, seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya rongga hidung ini merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Udara pernapasan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut, hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan menyelidiki adanya bau udara. Perlu diketahui juga bahwa rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, tulang ayak, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, serta rongga mulut. Itulah sebabnya kita dapat bernapas melalui mulut. Tetapi bernapas melalui mulut itu kurang bagus ya. Seperti itu. Baik, kita selanjutnya, sini ada tekak atau faring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Jadi silakan disimak gambarnya. Di sini ada struktur faringnya sudah sangat jelas dengan berbagai macam warna ya. Ini ada warna biru, hijau, dan warna ungu ya, seperti itu. Nah, tekak atau faring itu terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak atau pangkal tenggorokan itu tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Jadi kalian bisa lihat gambarnya ya. Seperti itu. Nah, dari rongga hidung, udara pernapasan menuju faring. Faring atau rongga tekak merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan atau batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Nah, terkadang kalian pernah mengalami peristiwa tersedak saat makan sambil berbicara. Hal ini terjadi karena terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan kalian. Mekanisme menelan dan bernapas ini telah diatur sedemikian rupa dengan semacam katup epiglotis serta gerakan laring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung atau saluran pernapasan tertutup rapat. Jadi intinya adalah di dalam faring itu ada sebuah katup yang disebut dengan epiglotis ya, seperti itu. Kemudian pangkal tenggorokan atau laring. Nah, pangkal tenggorokan atau laring merupakan sebuah katup yang disebut dengan epiglotis ya. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi perhatikan struktur laring ya, seperti itu. Epiglotis ini ya, ada bagian atas ya, ini epiglotis. Silakan kalian perhatikan. Selanjutnya kita ke batang tenggorokan ya.
Nah, batang tenggorokan atau trakea ini atau biasa disebut dengan tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Silakan kalian perhatikan gambar 5 tenggorokan. Itu ada saluran pernapasan, ada laring bagian atas, kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Seperti itu ya. Jadi itu dikelilingi oleh cincin tulang rawan ya. Nah, selanjutnya bagian pangkal selalu dalam keadaan terbuka. Daerah dada trakea bercabang dua, satu ke kiri dan satu ke kanan, yang disebut bronkus ya. Nah, ini ada cabang tenggorokan atau bronki atau biasa disebut dengan bronkus. Batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi menyaring udara pernapasan. Cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Nah, bronkus bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Jadi perhatikan struktur bronkus dan bronkiolus manusia ini ya. Seperti ini, ada paru-paru, lobus paru-paru, kemudian ada bronkus, kemudian ada lagi bronkiolus. Nah, kemudian di ujung bronkiolus ada alveolus, di mana alveolus ini mengandung banyak kapil-kapil darah yang berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas secara difusi. Kemudian kita kembali ke alveolus. Apa kita membahas alveolus? Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola, mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Jadi ini adalah struktur alveolus. Kalian bisa perhatikan di sini ada yang pembuluh berwarna merah, ada pembuluh berwarna biru. Nah, yang berwarna merah itu darah yang kaya akan oksigen, sedangkan yang berwarna biru itu darah yang mengandung darah yang miskin oksigen ya, darah yang miskin oksigen. Nah, kemudian di situ ada alveoli ya, di mana alveoli ini dikelilingi oleh kapil-kapil darah. Disitulah terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dan CO2 secara difusi. Nah, selanjutnya kita ke paru-paru atau pulmo. Nah, perhatikan gambarnya. Ini ada paru-paru, ada dua lobus ya, lobus kanan dan lobus kiri ya. Kemudian paru-paru itu sendiri terbagi atas lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Seperti itu. Itu sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan itu ada lobus superior, ada bronkus ada lobus inferior juga ya, sama ya. Kemudian selanjutnya kalian sudah lihat yang mana bagian bronkus, yang mana bagian bronkus sekunder, ada bronkus tersier. Nah, kemudian ada bronkiolus seperti itu. Nah, paru-paru terletak di rongga dada dan tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut seperti itu. Nah, ini ada pleura. Nah, pleura ini merupakan selaput pembungkus paru-paru. Ya, ini terdiri atas 4 ya, silahkan kalian baca ya. Nah, ini ada paru-paru dengan lapisan pleura. Oke, demikian ya. Silahkan kalian aktif di kolom komentar, bertanya dan menambah pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.